Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aris, sarjana komputer, Magister Teknik Informatika. Saya berada di program studi Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Raja. Dan pada Fakultas Sains dan Teknologi, saya mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya organisasi komputer, sistem operasi, web programming, pengantar teknologi informasi, dan jaringan komputer. Merupakan kewajiban saya sebagai dosen bertanggung jawab penuh untuk terus melakukan berbagai usaha kreatif dan inovatif agar kualitas dalam proses pembelajaran dapat meningkat, sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Nah, salah satu cara yang saya lakukan adalah dengan menyampaikan teori-teori materi dengan demonstrasi. Nah, ini saya lakukan agar mahasiswa dapat memahami dan mengimplementasikan hasilnya. Cara lain yang saya lakukan adalah membuat pembelajaran yang diakses oleh mahasiswa di iduraja.info atau di YouTube kapanpun dan dimanapun. Pada kesempatan kali ini, saya mengajar mata kuliah jaringan komputer. Nah, mata kuliah ini membahas tentang jaringan komputer yang merupakan sistem yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya agar menjadi kesatuan, di mana pembahasannya adalah membangun jaringan komputer, protokol pada jaringan, membuat media transmisi, menentukan alat-alat dalam membangun jaringan komputer, routing IP, MAC address, internet, serta membuat jaringan komputer secara virtual. Membuat jaringan komputer memudahkan proses pengiriman data sehingga lebih cepat dan efisien. Jaringan komputer bisa memudahkan seorang untuk mengirim data lewat internet ataupun perangkat keras lainnya, sehingga memudahkan orang untuk saling terhubung dan menjalin komunikasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jaringan komunikasi ini bisa lewat pesan teks, gambar, audio, ataupun video. Nah, kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan protokol jaringan, mendefinisikan dan menentukan perangkat serta alat-alat yang digunakan dalam membuat jaringan, membangun jaringan komputer lokal area network, serta mampu memanfaatkan dalam menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah. Dalam penyampaian pembelajaran, ada beberapa materi yang saya sampaikan di dalam kelas. Yang pertama adalah pengantar jaringan komputer, yang kedua tipe jaringan komputer, yang ketiga perangkat jaringan komputer, keempat media transmisi, kelima media nirkabel, keenam model referensi OSI, ketujuh protokol TCP/IP, kedelapan MAC address, kesembilan ada IP address, kesepuluh ada pengenalan internet, 11 ada routing, 12 ada subnetting, 13 ada implementasi jaringan. Nah, sistem pembelajaran yang saya gunakan secara online menggunakan aplikasi Zoom, Meeting, dan ID, e-learning education, yaitu manajemen sistem yang digunakan di Universitas Sahaja. Nah, metode pemilihan yang tepat untuk pembelajaran sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Oleh karena itu, saya menggunakan metode pembelajaran yang saya gunakan selama ini, yaitu metode pembelajaran demonstrasi. Adalah metode pengajaran dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok pembahasan atau materi yang sedang saya berikan. Nah, metode ini digunakan agar mahasiswa menjadi lebih paham terhadap materi yang disampaikan, dijelaskan karena menggunakan alat-alat peraga dan menggunakan media visualisasi yang membantu mahasiswa untuk lebih memahami. Dalam sistem penilaian mata kuliah ini, saya juga melakukan beberapa tahap. Kenapa? Karena sistem penilaian yang digunakan berupa penilaian partisipasi dengan melihat keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran. Keaktifan yang dimaksud dapat dilihat melalui kehadiran,
kesiagapan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan, tanggapan dalam kegiatan diskusi ataupun memberikan penjelasan, dan keuletan dalam mengerjakan tugas. Adapun beberapa bobot penilaian saya lakukan. Yang pertama ada nilai tugas, itu menilai sampai 30%. Ada nilai ujian tengah semester, itu mencapai 30%. Yang terakhir adalah nilai ujian di akhir semester, ada 40%. Demikian deskripsi pengajaran yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya hormat. Dan berikut adalah cuplikan video pembelajaran saya dengan mahasiswa dengan durasi waktu yang kurang lebih dari 30 menit. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana semuanya? Sehat kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan lagi di pertemuan kesempatan kali ini. Kita masih ada beberapa pembahasan materi yang harus kita bahas lagi. Sebelumnya kita absen dulu ya, karena kita akan lakukan absen. Namun sebelum absen, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga perkuliahan kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, kita masuk ke pertemuan mata kuliah jaringan komputer. Ya. Sebelumnya kita absen dulu. Bapak share absennya dulu ya. Terlihat absennya? Lihat ya. Kita masuk ke jaringan komputer. Ahmad Ripai ada? Agam Sultan? Ari Firman Syah ada? Bagas? Hadir, Pak. Dandi Nurdiana ada? Dandi? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dian Kurniawati? Hadir, Pak. Dian Setriani ada? Hadir, Pak. Nah, Dimas ada Dimas? Hadir, Pak. Oke, Dinda Nur Sabila? Hadir, Pak. Hadir. Fahri Rizky hadir? Hadir, Pak, hadir. Hadir. Fadila Aldi Nugraha hadir? Hadir, Pak. Fajar Adesian ada? Paradila ada? Paradila? Hadir, Pak. Heri Kurnia? Gunawan Aditomo? Hadir, Pak. Hidayat? Muhammad Fajrial? Monika ada Monika? Ada, Pak. Mufti Al-Hujaifah? Hadir, Pak. Muhammad Azan ada? Ada ya? Baik, kita mulai saja materi di kesempatan hari ini. Bapak mulai dulu yaitu kita masuk ke pengenalan perangkat jaringan ya. Gitu. Kemarin kita sudah membahas tentang topologi jaringan, jenis-jenis topologi. Ada yang tahu kemarin, pembahasan kemarin apa itu topologi jaringan? Ada yang tahu? Dinda, silakan Dinda, apa?
Hmm? Apa tuh topologi jaringan kemarin kita bahas? Topologi jaringan itu serangkaian Hmm? untuk membuat infrastruktur Hmm? komputer menjadi Hmm? Hmm? kesatuan. Menjadi kesatuan. Baik, benar. Jadi membangun infrastruktur atau merangkai atau menciptakan infrastruktur jaringan menjadi kesatuan yang saling terkait. Ada berapa jenis-jenisnya? Model-model topologi yang kemarin kita bahas. Uti, Uti, Ya, ya ya, Pak. ada berapa? Ada pertama itu ada topologi star, Hmm? terus ada bus, Hmm? ring, Hmm? mesh, sama tree. Ada 5 berarti. Oke, baiklah kalau kayak gitu. Kita masuk ke sekarang, berarti kita lanjut ke pengenalan perangkatnya. Nah, kemarin kita sudah bangun cara-cara infrastrukturnya, sekarang kita masuk ke perangkatnya. Baik, saya share dulu. Lihat materi yang Bapak share. Lihat. Lihat Pak. Oke. Lihat, Pak. Baik, kita lanjutkan materi ini ya. Basic network, kita akan membahas mengenai pengenalan dasar jaringan dengan perangkat-perangkat yang berhubungan dengan kebutuhan membangun infrastruktur jaringan ya. Baik, di sini kalian bisa perhatikan ya. Nanti ada beberapa file yang Bapak demokan ya. Nah, agenda kita akan membahas lebih dalam kebutuhan-kebutuhan perangkat jaringan. Yang pertama itu kita membutuhkan network interface card atau disebut dengan NIC. Ada lagi hub, ada lagi switch ya, ada lagi router, ada lagi access point atau yang terakhir integrated device ya. Mohon diperhatikan dengan baik. Apa saja sih pemahaman dari perangkat-perangkat ini ya. Perangkat-perangkat inilah yang akan menciptakan infrastruktur jaringan saling terkait ya. Kita bahas satu-satu. Oke. Apa itu network interface card? Baik. Network interface card itu salah satu perangkat ya yang berfungsi nanti menghubungkan komputer jaringan ke jaringan yang mendeteksi atau collision atau tabrakan pada media jaringan. Jadi nanti dia sebagai media perangkat di PC. Kalau ini network interface ini biasanya ada di personal komputer. Nah, penggunaan IC harus disesuaikan dengan kabel yang akan digunakan juga. NIC komputer dikonfigurasikan bekerja dalam model full duplex. Ya, ada yang tahu apa itu full duplex? Dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Ya, sebaliknya, ya. Namun juga dapat dikonfigurasi dalam model hub duplex. Ya. Jadi kalau full duplex itu bisa komunikasi dua arah, ya, yang ibaratnya yang hub duplex ya. Hub duplex itu dua arah tapi tidak bisa bergantian. Ya. Tapi kalau full itu secara bergantian. Jadi kalau kalian punya komputer PC di komputer kalian, berarti komputer kalian menggunakan IC, itu berarti bisa full duplex ya secara bergantian. Ini adalah contoh dari network interface card atau disebut dengan NIC ya. Nah, NIC ini ya adalah perangkat yang berhubungan di dalam komputer. Ini ada NIC board. Ini adalah NIC card, berarti dia bentuknya kartu ya. Kalau yang ini berarti bentuknya onboard. Ini lubang jaringan yang akan menghubungkan komputer kalian ke router hub gitu ya. Ini PC kalian, mainboard ya. Nah, kecepatan yang dipunya itu dari 10, 100 ya, sampai 1000 Mbps ya, tergantung dari model
tipe NIC ini sendiri. Nah, network interface card ini ya biasanya digunakan dalam lokal jaringan network. Berarti infrastrukturnya dibangun berdasarkan lokal ya. Ini sampai dengan support 32 bit PCA ya. Berarti kecepatannya bisa mencapai 1000 ya. Kalau supportnya itu di angka dari angka 1, 10 sampai 100. Kalau kecepatan itu berarti akses dari lubang jaringan ini mentransfer data, mereceive data. Gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke hub. Apa sih hub itu? Nah, ini adalah sebuah infrastruktur juga yang dibutuhkan perangkat untuk mengkoneksikan di jaringan. Ini penting nih, ya. Kenapa? Karena infrastruktur jaringan juga membutuhkan istilah adalah perangkat hub, ya. Hub juga dapat berfungsi sebagai konsentrator dalam jaringan yang menggunakan topologi star, ya. Topologi star itu seperti bintang, ya. Dan nanti kita bikin dah ya, gitu. Lalu hub merupakan perangkat keras jaringan yang berfungsi sebagai penguat atau repairer. Nah, jadi kalau misalnya jaringan itu sudah lemah di posisi lebih dari jaraknya hampir 100 meter ya, atau kekuatannya sudah melemah dari 100 Mbps turun ke 10 Mbps ya. Nah, kita menggunakan perangkat yang hub. Nah, hub ini fungsinya yang tadi bahwa ini cuma hub duplex. Jadi kerjanya secara hub duplex sehingga tidak dapat mengirimkan dan menerima data sekaligus ya. Jadi dia secara bergantian gitu. Nah, hub dapat bekerja dengan bandwidth 10 Mbps maupun sampai 100 Mbps ya, gitu. Nah, hub juga sebagai konsentrator jaringan. Nah, ini hub. Ya, kalau kalian lihat di layar, ini hub fungsinya akan menjadikan satu. Nah, seperti ini. Menjadikan satu kesatuan yang tadi topologi jaringan. Jadi menghubungkan nih satu komputer, 2 komputer, 3 komputer, 4 komputer, 5 sampai 6 nih. Ya. Jadi kesatuan yang saling terkait. Nah, berapa jarak nanti kalau kita butuh repairer? Kalau lebih dari 200 ya berarti hubnya juga sebagai repairer karena ini nggak kuat posisinya. Ya, karena posisinya sampai 100 tiba-tiba jaringannya kita butuh lebih dari 100. Ya, berarti si hub ini harus sebagai penengah, penguat sinyal gitu. Apa sih penguat sinyal itu? Artinya kalau kalian berjalan sampai pulang kampung naik motor ya bensinnya sudah habis ya harus mampir dulu, berarti kan butuh si hub, butuh pom bensin, ngisi lagi. Jadi akses data itu dikuatkan kembali oleh si hub, lalu mentransfer kembali ke posisi si penerima paket data gitu. Jadi totalnya 200. Kalau misalnya posisinya nggak ada hubnya 200 ya tidak bisa gitu ya. Hub juga sebagai repairer gitu ya. Nah, hub tidak dapat mengalami sebuah frame yang diterima, sehingga bila hub menerima frame, maka frame tersebut akan disebabkan ke seluruh pot, sehingga rawan terjadi tabrakan atau kolision. Nah, inilah yang sering terjadi, ya, karena fungsinya dia hanya mengakses bergantian full atau hub, ya, hanya hub duplex. Beda dengan nanti switch, ya, switch itu full, passback, gitu. Nah, ini pengiriman data lalu diterima lagi oleh komputer B, C, D. Ya. Jika komputernya bermasalah dalam pengawelan data, konsilutnya, maka diskat yang B, diskat yang C, yang D ya, yang C menerima. Nggak bisa semuanya menerima. Nah, itulah fungsi dari kerja dari hub duplex, fungsi dari hub. Selanjutnya adalah switch. Nah, ini kita lihat. Kalian bisa lihat ya, model perangkat switch. Nah, ini kalau nanti kalian di rumah atau kalian nanti mau membangun infrastruktur, kalian akan melihat switch. Ya, switch ini merupakan perangkat yang memiliki peran yang sama dengan hub. Ya,
Switch memiliki tabel CHAN, tabel address content yang berguna pada saat akan meneruskan frame data gitu ya. Nah, ini dengan melihat cap tabel, Switch dapat menentukan ke port mana sebuah frame akan diteruskan. Sehingga komunikasi collision, tabrakan, itu dapat dihindari. Karena posisinya dia bisa full. Ya, full duplex itu artinya posisinya bisa menerima, bisa mengirim. Nah, seperti itu. Nah, proses switching-nya bagaimana? Nah, ini dia. Pada saat pengiriman data yang memiliki port 1, 2, 3, jadi kalau misalnya dikirim ke C, dari C gitu ya, maka posisi 3 akan menerima. Lalu posisi berapa lagi akan saling mengakses gitu ya. Switch dapat dikategorikan menjadi 2. Ada yang fungsinya untuk manajemen switch yang dapat dikonfirmasikan, biasanya dilengkapi dengan alamat-alamat atau protokol tambahan yang dapat meningkatkan kinerja dalam jaringan. Ya, misalnya ada virtualan, spanning, ada tree protokol dan lain-lain. Unmanageable switch yang tidak dapat dikonfigurasikan umumnya hanya memiliki fitur-fitur standar. Jadi ini hanya bisa untuk melakukan transmisi data saja, SBAC ini switch-nya. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini contoh penerapan manajemen switch ya yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya di posisi port 3 ada 10, 100 semua kebagian, ya kan? Nilai Pak di posisinya di limitnya hanya 10 satu komputer gitu. Jadi ketahuan. Tapi kalau tadi hub ya itu tidak bisa. Kalau misal satu kirim ya satu, yang lain tidak bisa. Jadi kalau switch jadi bisa melakukan manageable switch. Jadi limitnya hanya di port 3. Dari 4 unit komputer ini hanya satu. Ya. Nah, ini adalah contoh spesifikasi switch. Ya, ini banyak sekali tipe-tipe mereknya. Banyak juga dijual di pasaran, di toko komputer ya. Jadi kalian bisa pilih yang port 24, ada ya 16 port. Port ini ya, lubang ini ya. Lubang jaringannya dari 16 port sampai dengan 24 ya, 8, nah, biasanya 16 ya, 8, 16. Nah, dan memiliki konekti RJ45 ya, ini RJ45. Nah, medianya untuk interface-nya auto MDI, koneksi langsung, manajemennya unit, switch picture-nya nih ya, modelnya short one swing scene, nah, ini full ya, hub duplex for Ethernet maupun fast internet speed dengan kecepatan ya di dalam hub duplex maupun fast internet, dia lebih cepat. Tinggal plug and play instalasi ya, kalau ini tidak ada return lagi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia switch interface switch. Waduh, ini modelnya sangat luar biasa. Ini seperti Cisco punya ya, yang bisa dia pengaturan bandwidth-nya dilakukan di model ini ya. Siapa aja bisa diatur kecepatan aksesnya, pengaturan bandwidth-nya ini ya. Tapi kalau ini ya lumayan besar. Baik, kita masuk ke router ya. Tadi kita sudah menjelaskan beberapa perangkat yang lain yang untuk membangun infrastruktur. Nah, sekarang kita meneruskan kembali perangkat selanjutnya yaitu router. Apa sih router itu? Nah, di sini penjelasannya adalah router merupakan perangkat jaringan yang sanggup menganalisa sebuah paket dan frame secara lebih detail, melebihi kemampuan switch. Ya, karena dialah yang mengatur seluruh trafik atau lalu lintas, ibaratnya seperti polisinya lah ya, gitu ya. Router memiliki paling sedikit 2 buah network interface card. Nah, beberapa router memiliki interface wireless juga ada tanpa kabel. Nah, router jenis ini sering disebut sebagai wireless router. Nah, fungsi utama dari router adalah menghubungkan beberapa buah jaringan yang berbeda nih ya. Ya, membedakan jaringan yang berbeda ya, perbedaan pengalamatan dan perbedaan teknologi. Jadi ini adalah fungsi dari sebuah router. Nah, ini ada penerapan dalam menghubungkan 2 network yang berbeda nih. Ini posisi di Ether 1, dia ada yang pernah kita bahas sebelumnya, Bapak pernah menyampaikan, ini ada di Ether 2. Jadi ada 2 port nih dalam satu router ini. Di sini ada sebuah switch ya. Gambarnya adalah di sini ada kelas komputer A dan B ya.
Network yang pertama di Ether 1 itu bloknya masuk ke blok 10. Ether yang kedua masuknya bloknya ke blok 20. Jadi dia menggabungkan dalam sebuah pengalamatan IP yang berbeda. Jadi menghubungkan. Karena kan kalau cuma lokal doang, cuma blok 10 aja ya, hanya bisa transit di blok 10. Karena kebutuhan infrastruktur banyak, komputer banyak, jadi keterbatasan MAC address, jadi kebutuhan infrastruktur saling terkait dibutuhkanlah sebuah router untuk menggabungkan alamat IP yang berbeda. Selain memiliki MAC table seperti switch, router juga memiliki routing table. Ya. Dia juga bisa mengatur semua traffic yang tiap Ether 1 sampai dengan Ether 2. Ya. Nah, router dapat menghubungkan beberapa jaringan berteknologi, misalnya LAN dan WAN. Ya. Kita sudah menghubungkan jaringan internet. Nah, ini router. Ya, walaupun jaringan internet kalian bikin warnet contohnya gitu ya. Ini bikin warnet nih. Ini jaringan lokal. Maka WAN-nya adalah internet. Kalian gabungkan internetnya masuk ke router, ditransmisi ke router di pengaturan, disebarkan secara full oleh switch ke komputer. Jadi posisi ini lokal. Yang 2 unit komputer ini adalah lokal komputer. Gitu ya. Nah ini lokal, yang ini WAN-nya. Gitu. Seperti itu gambarannya digabungkan menjanjikan akses dalam pengiriman data. Router dapat menentukan best path atau jalur terbaik yang dapat digunakan oleh data untuk menuju komputer tujuan. Jadi bisa mengatur jalur manakah yang harus saya pilih untuk menuju web server gitu ya. Jadi tidak hanya pengaturan traffic itu acak-acakan kayak kita mau ke Bogor, berarti kan kita sudah di traffic jalurnya kan. Nah ini model-model access point yang kalau tidak salah modelnya TP-Link ya. Nah, PC connectivity-nya bisa sampai 10 sampai 100 ya, WiFi sinyalnya standar lah. Dan access point-nya masih di posisi frekuensi 2,4 GHz gitu ya. Nah, antenanya lengkap, operating sistemnya juga ada, operating hub-nya 10% sampai 85, storage template-nya juga. Dan ini yang banyak digunakan. Kebanyakan sudah tidak banyak pakai ini lagi ya. Nah, internet device ya. Internet device itu apa? Internet device merupakan perangkat jaringan yang memiliki multifungsi. Umumnya internet device dapat menjalankan fungsi switch, router, dan access point. Nah, internet juga terdapat juga di beberapa perangkat ya, yang memiliki modem boot ya, sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan layanan internet dengan menggunakan jaringan telepon atau PSTN. Nah, ini internet device ya, pengaturannya, prosesnya, pengolahannya. Summary, untuk membangun jaringan terdiri dari beberapa komputer diperlukan hub. Jadi kesimpulannya kita membuat sebuah jaringan, ya intinya perangkatnya dibutuhkan. Ya. Switch bekerja lebih baik dari hub. Kenapa? Untuk menghubungkan jaringan dengan jaringan yang berbeda. Router memiliki jalur terbaik ya untuk mencapai host ya, pengguna komputer. Aksesoris dibutuhkan untuk membangun jaringan wireless integrated device bukan hubung beberapa perangkat jaringan. Ya, baik. Sampai di sini dulu beberapa pemahaman device ya. Sebelum saya tutup dari pertanyaan materi yang saya sudah sampaikan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Saya Pak mau nanya Pak. Ya, Febri apa Febri? Misalkan nih Pak, suatu jaringan komputer ini mengalami down atau melemah, itu bisa disebabkan oleh apa ya Pak? Ada beberapa kemungkinan ya Dep. Ya, Feb. Yang pertama itu kita pastikan dulu dari pihak provider dulu ya, yang memberikan akses data. Yang pertama, dalam kondisi apa akses data? Dikarenakan akses datanya dalam kondisi bagus atau baik, Telkom misalnya gitu ya. Yang kedua, kalau kita lakukan maintenance, pengecekan berarti kita lakukan pengecekan di perangkat yang paling termudah yang dekat, yaitu perangkat di NIC kita, bagus atau tidak, yang tadi dibahas di awal. Nah, yang ketiga adalah lari ke perangkat pendukung seperti hub dan switch, itu saja. Jadi itu yang paling dominan. Jika semua perangkatnya bagus, tidak ada masalah, ya berarti tinggal pihak providernya penyedia layanan internet. Memang kebanyakan orang kan, wah lemot nih, wah udah tiba-tiba disconnect gitu ya. Nah, solusi yang pertama adalah cek dulu dari pihak provider. Baru ke perangkat paling dekat dengan kita adalah Wi-Fi-nya kalau kita pakai laptop, pakai LAN, pakai NIC-nya dilihat kita, kecepatannya nurun atau tidak. Kalau begitu,
wah ternyata turun, berarti lari ke hubnya, berarti hubnya yang rusak, gitu ya. Oke, ada lagi? Jelas kan? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Lagi Sony? Iya, saya mau nanya Pak. Ya ada tadi ya, silakan Son. Apa Son? Ini perihal ini Pak, infrastruktur jaringan, bagaimana cara membangunnya agar tepat Pak, agar biayanya terjangkau. Nah, ini yang biasa banyak orang tanyakan ya, benar. Bagaimana kita membangun sebuah infrastruktur jaringan? Berarti kita harus memantau medan dulu, ruang lingkup di situasi di tempat itu dulu. Jadi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah infrastruktur. Jadi tidak hanya langsung menciptakan anggaran, kebutuhan ini, tapi harus melakukan perhitungan agar akumulasi manajemen perhitungan biaya kosnya lebih tepat. Misal kita membangun jaringan lokal area network, gitu ya, gedung atau warnet. Gitu. Nah itu harus dihitung dulu ruangan, lebar, panjang, dan kebutuhan kabel cap-nya, kebutuhan routernya seperti apa. Jangan tidak sesuai. Kalau kita butuhnya routernya hanya Mbps ya nggak usah pakai yang giga, gitu, harus kecil. Tapi kalau jaringan yang tadi besar, luas, ya pasti kebutuhannya juga perangkat lebih banyak, dominan. Ya. Oke. Cukup jelas, Nid? Ya, terima kasih Pak. Memang kebutuhan itu larinya ke cost, ke biaya ya, perangkat jaringan. Baik, ini kita ada tugas ya. Nanti kalian masuk ke buat desain ya, desain. Kalian membuat desain ya, kalian bisa masuk ke Draw.io. Kalau Bapak share, kalian bisa lihat nggak share? Ini kita bisa menggunakan Draw.io ya. Jadi nanti tugas kalian membuat sebuah infrastruktur tipe topologinya apa saja, lokal mau star, mau pakai bus, mau pakai tree, terserah. Nanti kalian masuk ke sini Draw.io ya, lalu kalian pilih device letter lah ya. Nanti kalian masuk ke sini ya, kalian pilih dulu nanti yang network ya. Oke, setelah kalian pilih network, oke, keturunin, kalian bisa membangun infrastruktur. Misalnya kalau di sini ada komputer, tarik sini komputer. Gitu. Kita butuh hubnya. Di sini ada apa nih? Router, kita butuh router. Nah ini ya, kalian gambar. Lalu kita demokan dulu, butuh modem, modulator ya sebagai infrastruktur internet, gitu ya. Lalu berapa hostnya? Misalnya harus ada 2. Nah, ini kita bisa gunakan gambar ini. Di tugas kalian nanti tolong dikirim, kalian membuat sebuah infrastruktur bebas, mau 1 lantai, 2 lantai, beda device atau beda WAN, LAN, silakan, gitu ya. Atau mau tambah WiFi, boleh, silakan. Tower, ya. Misalnya dari sini, perhatikan, kita bisa tarik ke sini ya. Tuh, dari sini, dari router masuk ke kita cari hubnya, banyak perangkat. Kalian boleh pilih, nah, ini perangkat hub, ini kan. Nanti kalian bisa klik di sini, ya. Kalian tarik, kalian pilih modelnya yang seperti apa. Kalian bisa klik gabungkan ke posisi di jaringan. Nah, ini kalian bisa rangkaikan dari posisi 1, posisi 2. Ingat, posisinya jangan sampai salah. Ya, nanti Bapak nilai adalah siapa yang bagus dalam membangunnya gitu. Biasanya kan kalian suka pada salah nih, ya kan? Ada yang logical router, ya, seperti yang kemarin pertemuan kemarin kita bahas pembangunan topologi, ya. Ini ada berapa unit kalian boleh masukkan atau Pak saya mau tambahin perangkat internet. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalian tugas kalian adalah merangkai topologi ini lalu diberi alamat IP ya, lalu kirimkan image ini, kasih nama dan ini di IDU Raharja CID di platform pembelajaran kita. Oke, paham sampai sini? Cukup paham, Pak. Baik, terima kasih. Ya, mungkin sudah sore.
Terima kasih sudah ikut bergabung di mata kuliah Bapak. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Ya, suasana masih pandemik, kita harus jaga kesehatan semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Ya, terima kasih. Jika sudah tidak ada pertanyaan, ingat tugasnya dikerjakan di asesmen yang sudah Bapak berikan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran Zoom yang saya lakukan bersama mahasiswa di kegiatan perkuliahan kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.